Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tariq bin Ziyad, bapak pendiri Islam di Andalusia. Pada kesempatan kali ini akan kami ceritakan kisah sosok seorang pahlawan muslim, Tariq bin Ziyad. Ia dijuluki seorang penulis Ahmed Abu Sultan sebagai the founding father of Andalusia. Penulis dan kontributor ArabAmerika.com Ahmed Abu Sultan menceritakan peristiwa yang akhirnya mengarah pada berdirinya negara Andalusia, sebuah negeri yang berada dalam pemerintahan Islam selama lebih dari 750 tahun, dari 711 hingga 1492 Masehi. Andalusia di masa Islam mencapai masa kemakmuran, kemajuan, dan kedamaian selama berabad-abad hingga kematiannya pada abad ke-15 Masehi. Adapun penjelasan tentang kepingan-kepingan peristiwa bersejarah tentang negeri Andalusia ini dikutip dari terbitan artikel laman ArabAmerika.com. Marilah kita simak sejarah suatu negeri di semenanjung Iberia, Al-Andalus atau Andalusia. Spanyol telah menjadi negara merdeka dalam waktu yang lama. Budayanya telah berubah ke tingkat di mana para pemukim asli akan tampak asing. Namun, tidak ada era yang mempengaruhi budaya Hispania sebanyak masa futuhat Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Jalan yang diambilnya selamanya mengukir Hispania sebagai tanah yang menarik bagi Muslim dan Eropa. Efek dari ekspedisi futuhat Tariq bin Ziyad bahkan masih bisa dilihat hingga saat ini. Masa muda Tariq. Tariq bin Ziyad adalah seorang komandan Daulah Umayyah berkebangsaan Berbers, berbahasa Amazigh. Bangsa Berbers ialah etnis lokal yang tinggal di wilayah Maghribi atau wilayah Afrika Utara. Tariq tercatat dalam sejarah sebagai tokoh yang memprakarsai futuhat Muslim Umayyah atas Visigoth Hispania antara tahun 711 dan 718 Masehi. Tariq memimpin pasukan besar dan menyeberangi Selat Gibraltar dari pantai Afrika Utara. Ia mengkonsolidasikan pasukannya di tempat yang sekarang dikenal sebagai Batu Jabal Gibraltar. Nama Gibraltar adalah turunan bahasa Spanyol dari nama Arab Jabal Tariq, yang berarti Gunung Tariq, yang dinamai terinspirasi dari namanya. Hasan ibnu al-Nu'man dikirim untuk melanjutkan futuhat Islam di Afrika Utara sampai ke Maroko. Namun, kebijakannya cukup ketat dan dia tidak mentolerir tradisi Berber. Akibatnya dia dibebaskan dari tugasnya. Musa bin Nusayr kemudian dikirim untuk memperbarui serangan terhadap Berber. Tapi dia tidak memaksakan Islam dengan paksa. Sebaliknya, dia menghormati tradisi Berber dan menggunakan diplomasi untuk menaklukkannya. Ini terbukti sangat sukses karena banyak orang Berber masuk Islam dan bahkan menjadi tentaranya sebagai tentara dan perwira, termasuk Tariq bin Ziyad yang kemudian memimpin ekspedisi futuhat Islam di semenanjung Iberia. Tariq bin Ziyad. Pada tahun 698 Masehi, Musa bin Nusayr diangkat menjadi gubernur Ifriqiya dan bertanggung jawab menyelesaikan futuhat Islam di Afrika Utara dan Kepulauan Balearic serta Sardinia. Musa bin Nusayr adalah gubernur pertama Ifriqiya yang tidak menjadi bawahan gubernur Mesir. Dia adalah jenderal muslim pertama yang membebaskan wilayah Tangier, Maroko, dan menjadikannya sebagai kota Islam. Pasukan Musa juga membebaskan Souss secara efektif, menguasai seluruh bagian utara Maroko. Menurut penulis Ahmed Abu Sultan, sumber-sumber Muslim dan Kristen mengutip bahwa sementara Musa bin Nusayr sangat ingin menyeberangi Selat Gibraltar ke Hispania, Musa memutuskan untuk melakukannya hanya ketika seorang bangsawan Visigoth, Julian Pangeran Ceuta, telah mendorongnya untuk menyeberang Iberia, memberitahunya tentang penderitaan dan ketidakadilan yang dialami rakyat semenanjung Iberia akibat kezaliman raja mereka, Roderick, sambil memberinya alasan kemanusiaan dan keadilan bahwa Iberia harus ditaklukkan dengan menceritakan kekayaan yang akan ditemukan dan banyak istana, taman, dan keindahan Hispania
Sementara itu, legenda mengatakan bahwa Julian menginginkan jatuhnya kerajaan Visigoth karena putrinya, Florinda La Cava, telah diperkosa oleh Raja Roderick. Saat itulah kemudian Torik bin Ziyad diperintahkan untuk menemani pasukan kecil menyeberangi Selat Gibraltar dan mendarat di tanah Hispania. Bakar kapal-kapal kalian, demikian pidato membara Torik bin Ziyad saat berbicara kepada pasukan kecilnya setelah memasuki Spanyol melalui laut pada tahun 711 Masehi. Perintah itu langsung diikuti oleh pasukannya, meskipun pasukan lawan dengan jumlah yang sangat besar siap menyerang dan menghabisi mereka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami di sini untuk menyebarkan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang musuh ada di depan Anda dan laut di belakang. Anda berjuang untuk tujuannya. Entah Anda akan menang atau mati syahid. Tidak ada pilihan ketiga, tegas Torik bin Ziyad. Jangan percaya bahwa saya ingin menghasut Anda untuk menghadapi bahaya yang akan saya tolak untuk berbagi dengan Anda. Dalam penyerangan itu aku sendiri yang akan berada di paling terdepan, di mana kesempatan hidup selalu paling kecil. Demikian pidato membara Torik bin Ziyad ke para pasukannya. Tentara Torik yang terdiri dari 300 orang Arab dan 10.000 orang Berber yang masuk Islam akhirnya mendarat di Gibraltar. Raja Roderick dari Spanyol mengumpulkan kekuatan 100.000 tentara melawan pasukan kaum muslimin. Torik meminta bala bantuan dan menerima kontingen tambahan sebanyak 7.000 pasukan kavaleri di bawah komando Tarif bin Malik. Terlepas dari kerugian yang luar biasa, pidato Torik meningkatkan moral pasukannya secara signifikan, dan pada saat kedua pasukan bertemu di medan perang Guadalete, di mana Raja Roderick dikalahkan dan terbunuh. Melalui pertempuran itulah gerbang Eropa dibuka untuk umat Islam. Seorang sejarawan dan orientalis Inggris, Sir Thomas Walker Arnold, dalam bukunya The Preaching of Islam, Sejarah Dakwah Islam, turut mengomentari terkait peristiwa Futuhat di Semenanjung Iberia, tentang pemaksaan pindah agama atau semacam penganiayaan di masa-masa awal penaklukan Arab. Kami tidak mendengar apa-apa. Memang mungkin sebagian besar sikap toleran mereka terhadap agama Kristen yang memfasilitasi akuisisi cepat mereka atas negara Hispania Spanyol. Kelahiran Andalusia. Torik segera maju ke daratan Spanyol itu sendiri, mendapatkan dukungan berharga dari orang-orang Yahudi Spanyol yang telah dianiaya oleh Visigoth serta dari pendukung Kristen putra Witiza. Torik kemudian segera mengarahkan ekspedisi futuhatnya ke Toledo, ibu kota Spanyol, dan membebaskan kota itu dengan sedikit perlawanan. Dia juga kemudian membebaskan Cordoba. Adapun Gubernur Ifriqiya Musa bin Nusair sendiri tiba di Spanyol dengan kekuatan lebih dari 18.000 pasukan pada tahun 712 Masehi, dan akhirnya bersama-sama dengan Torik, kedua jenderal itu berhasil membebaskan lebih dari 2/3 wilayah semenanjung Iberia dalam beberapa tahun berikutnya. Pada waktu belakangan, wilayah Pyrenees diseberangi dan Lyons di Prancis Selatan berhasil dibebaskan Islam. Sebagaimana diketahui, Spanyol tetap berada di bawah kekuasaan Muslim selama lebih dari 750 tahun, dari 711 hingga 1492 Masehi. Dalam kecepatan eksekusi dan keberhasilannya yang lengkap, ekspedisi Futuhat Torik bin Ziyad ke Spanyol memiliki tempat unik dalam sejarah militer abad pertengahan dunia. Berada dalam kekuasaan pemerintahan Muslim merupakan keuntungan besar bagi para rakyat dan penduduk setempat. Tidak ada properti atau perkebunan yang disita. Sebaliknya, umat Islam memperkenalkan sistem perpajakan yang cerdas dan segera membawa kemakmuran ke semenanjung Iberia dan menjadikannya negara model rujukan di barat. Bahkan orang-orang Kristen memiliki hakim mereka sendiri untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke pelayanan publik. Kaum Yahudi dan petani di Spanyol menerima pasukan Muslim dengan tangan terbuka.
Perbudakan yang berlaku dihapuskan dan upah yang adil diberlakukan. Pajak dikurangi menjadi 1/5 dari hasil bumi. Siapapun yang menerima Islam dibebaskan dari perbudakannya. Sejumlah besar orang Spanyol memeluk Islam untuk menghindari penindasan tuan mereka. Bahkan minoritas agama, Yahudi dan Kristen menerima perlindungan negara dan diizinkan berpartisipasi melayani dalam tingkat tertinggi pemerintahan. Andalusia pada masa Islam selanjutnya berkembang pesat, kemudian masyhur dengan julukan mercusuar sains dan seni yang bersinar. Beberapa pakar dalam sejarah Islam bahkan memberi mereka gelar The Founding Father of Andalusia bertahun-tahun sebelum negara itu lahir. Semoga para generasi penerus Muslim dapat senantiasa mengenang keberanian dan keberhasilan yang gemilang dalam ekspedisi Futuhat Islam di Andalusia. Rahimahullah, Tariq bin Ziyad.